Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya Elsa Kristia Yevrianto dengan NIM 21051204009 dari kelas TIA angkatan 2021 akan menyampaikan tentang penerapan konsep finite state otomata pada aplikasi simulasi vending machine beras. Itulah judul yang saya ambil dari jurnal yang saya review. Pertama-tama sebelum ke cara kerja vending mesinnya sendiri, saya akan menjelaskan kenapa penulis jurnal yang saya baca ini mengambil konsep vending machine beras. Pertama-tama, Indonesia sendiri terkenal sebagai negara agraris karena memiliki sumber daya alam yang melimpah dan didukung dengan tanah yang subur. Sehingga mayoritas masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani. Salah satu hasil dari pertanian yang berkontribusi terhadap kemiskinan di Indonesia adalah beras. Beras sendiri dapat ditemukan dengan mudah di pasar tradisional maupun modern. Namun, karena adanya pandemi virus corona COVID-19, membuat orang-orang merasa takut untuk datang ke pasar karena pasar sendiri merupakan klaster atau kelompok terbesar penularan virus COVID-19. Karena ada maraknya salah satu inovasi teknologi di dunia bisnis, yaitu VM, vending machine, yaitu mesin penjualan otomatis yang dapat ditemukan di tempat ramai dan juga strategis. Hal ini adalah dasar untuk membuat simulasi vending machine dengan harapan dapat menjadi salah satu solusi pemutus penyebaran COVID-19 dan waktu berbelanja bahan pokok yang lebih efisien. Selanjutnya, pada penelitian jurnal yang saya baca ini membuat aplikasi simulasi vending machine, yaitu menjalankan proses transaksi penjualan beras secara online. Dengan memasukkan uang kertas yang dapat diterima oleh sistem, yaitu ada nominal 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20, 50, 75, dan juga 100.000, atau dapat menggunakan kartu e-money. Pada vending machine ini juga menyediakan uang kembalian dan keluaran. Vending machine ini yaitu jenis beras yang telah dipilih. Ada 5 jenis beras yaitu Pandan Wangi, beras Rojo Lele, Sentra Ramos, IR42, dan juga beras Solo. Dan juga bukti struk pembelian yang keluar bersamaan dengan jenis beras yang telah dipilih. Untuk beras yang telah dipilih sendiri, setiap jenisnya telah berada di dalam kemasan plastik. Ada 3 pilihan berat, yaitu 1 kilo, 5 kilo, dan juga 10 kilo. Nah, jadi untuk cara kerja vending machine-nya sendiri adalah proses pertama, vending machine-nya menampilkan jenis beras atau harga per kilo dan stok beras yang tersedia. Pengguna akan disuruh untuk memilih jenis beras yang diinginkan. Setelah memilih jenis beras yang diinginkan, maka pengguna selanjutnya memilih isi beras. Ada 3 isi beras tadi, 1 kilo, 5 kilo, dan juga 10 kilo. Setelah melakukan pemilihan jenis dan juga takaran yang telah disediakan, akan muncul total harga yang harus dibayar dan muncul metode pembayaran yang akan digunakan, yaitu ada tunai dengan uang kertas atau non tunai dengan kartu e-money. Jika memilih metode tunai, maka pengguna memasukkan jenis uang kertas yang dapat diterima oleh sistem. Jika uang yang dimasukkan kurang dari total, maka harus memasukkan uang kembali sampai sesuai jumlahnya. Jika pembayaran yang dilakukan melebihi total, maka mesin akan memberi uang kembalian. Jika memilih pembayaran dengan non tunai, yaitu tempat tapping kartu e-money akan menyala dan pengguna dapat menempelkan e-money pada tempat yang telah tersedia. Dan mesin akan membaca secara otomatis total pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, maka struk pembelian dan jenis beras yang dipilih akan keluar pada tempat yang telah tersedia. Selanjutnya untuk metode yang diterapkan. Metode yang diterapkan sendiri yaitu finite state automata, yaitu permodelan matematika dengan memasukkan sejumlah himpunan terbatas dan memiliki sekumpulan state yang berhingga.
sebuah state awal dan fungsi transisi untuk berpindah state, serta himpunan bagian dari state untuk menerima hasil menjadi keluaran. Penelitian ini menggunakan FSA karena hasil FSA sebagai dasar pengoperasian vending machine yang sederhana dan menjelaskan konsep kerja secara rinci sehingga mudah dipahami. Dan hasil dari diagramnya dapat dibuat untuk konsep logika sederhana untuk implementasi vending machine. Selanjutnya, metode penelitian yaitu ada langkah-langkahnya. Untuk langkah pertama yaitu merancang diagram FSA menggunakan konsep non-deterministic finite state automata. Lalu setelah merancang diagram FSA, maka langsung ke langkah kedua yaitu merancang sistem vending machine beras dengan menggunakan Unified Modeling Language yaitu UML yang terdiri dari use case diagram dan juga activity diagram. Dan setelah perancangan dengan UML selesai, maka ke langkah berikutnya yaitu mendesain tampilan antarmuka vending machine beras ketika diimplementasikan. Nah, berikut adalah definisi dari NFA dapat didefinisikan sebagai berikut. Untuk himpunannya ada Q0 sampai Q11, untuk masukannya ada A sampai J, untuk state awal ada Q0 dan state akhirnya Q11. Untuk keterangannya dapat dilihat di sini. Untuk Q0 sampai Q11 sendiri adalah himpunan di sini. Lalu untuk A sampai J adalah masukan. Untuk state awalnya Q0 di sini dan state akhirnya di Q11. Jadi semisalkan Q0 dari state awal mesinnya sistem ada di sini, lalu pembeli memilih jenis beras pandan wangi atau beras rojo lele yaitu di Q2, maka dari Q0 sistem akan ke Q2. Setelah ke Q2, maka pengguna akan diarahkan untuk memilih antara Q6, Q7, dan Q8, yaitu adalah isi 1 kilo, 5 kilo, atau 10 kilo. Jikalau pengguna memilih isi 5 kilo, maka dia sistem akan ke Q7, habis Q2, beras rojo lele ke Q7, yaitu 5 kilo. Setelah itu akan muncul total harga yang harus dibayarkan. Setelah muncul total, maka pengguna akan diarahkan untuk memilih dua metode pembayaran. Untuk Q9 yaitu tunai dan untuk Q10 adalah kartu e-money. Jikalau pengguna memilih untuk membayar dengan tunai, yaitu sistem akan dari Q7 ke Q9. Di Q9 ini setelah melakukan pembayaran dan telah sukses pembayarannya, maka dia akan ke Q11 yaitu struk akan keluar dan di state terakhir. Di sini struk akan keluar, lalu jenis beras yang telah dipilih juga akan keluar di tempat yang telah disediakan. Setelah ke sini sistem akan kembali lagi ke sini untuk melayani pengguna selanjutnya. Seperti itu. Untuk perancangan sistem vending machine beras dengan UML sendiri, di sini ada use case diagramnya, di mana pengguna dapat melakukan memilih jenis beras, ada di sini jenis berasnya, ada memilih isi beras, dan juga dapat melakukan memilih metode pembayaran sesuai keinginan. Untuk diagram aktivitinya seperti ini, di mana mulai maka akan tampil tampilan awal yaitu seperti tadi ada jenis beras, harga per kilo, dan juga stok yang ada. Lalu menampilkan jenis dan stok beras, sistemnya. Lalu pengguna memilih jenis beras, tengah pilih jenis beras, maka sistem akan menyimpan pilihan pengguna tadi. Setelah itu, maka pengguna memilih isi beras. Setelah memilih isi beras, maka sistem akan menyimpan tadi
jenis beras dan juga isi beras yang telah dipilih oleh pengguna. Setelah itu, pengguna memilih metode pembayaran apa yang diinginkan, yaitu tunai dengan memasukkan uang atau non-tunai dengan tap kartu e-money. Setelah memilih melakukan pembayaran, maka akan ke tahap di sini, mengeluarkan struk dan selesai. Dan seperti itu untuk alurnya. Berikut ini adalah desain vending machine-nya, di mana di atas ini ada tampilan awal, yaitu ada jenis beras, harga per kilo, dan juga stok beras yang ada di vending machine tersebut. Lalu pengguna akan memilih jenis beras yang diinginkan, lalu memilih isi beras, setelah itu akan ada total harga yang harus dibayarkan. Lalu pengguna akan memilih ingin metode pembayaran tunai atau kartu e-money. Setelah itu struk bukti akan tercetak beserta jenis dan isi beras yang telah dipilih akan keluar pada tempat yang telah disediakan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.